Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semeton bersama saya Aditya di channel Padigrang Bonsai. Jadi malam hari ini, saya permakluman dulu ya semeton sekalian. Kita lumayan agak jarang mengupload video karena ada kesibukan yang beruntun semeton ya, yang tidak bisa kita tinggalkan juga. Bukan tabrakan beruntunnya. Bisa jadi. Harus muncul kata-kata beruntun tuh. Iya, yang jeda waktunya itu berdekatan begitu. Tapi Om Dedeng itu bisa masuk juga itu tabrakan beruntun. Masalah ini saya tabrakan beruntun juga ini. Baik semeton, jadi malam hari ini kita agak rame di sini ya. Jadi ini kita bersama hostnya Ternak Bonsai juga di sini, ya, Mas Indra, ada Mas Dedeng juga dan beberapa kawan nih semeton yang menyaksikan kita di sini. Baik, jadi di depan kita ini ada bonsai anting putri semeton, yang dimana malam ini kita bersama Mas Indra dan Om Dedeng bisa kita saksikan di sini semeton. Bonsai ini sudah masuk ke tahap perantingan Om Dedeng ya. Iya. Baik, di sini saya lihat ini ada yang masih delos Om Dedeng. Ini tujuannya untuk apa? Maksud saya karena yang lain sudah banyak cuttingannya ya. Kemarin ada apa-apa saya lanjut ya. Iya. Nah kemarin ini kenapa ini masih di los? Yang sebelum digarap ini paling kecil. Oh begitu. Nah yang lain kita tahan, nah termasuk ini kedodoran. Yang seharusnya udah kita potong. Gitu. Saya kira kedodoran itu ada di pakaian saja, yang ada di bonsai Ya, kan. jangan terlalu dibesarin. Oh. Karena bahasa yang seperti ini Iya. keluar. Begitu betul. Karena mumpung puasa juga kan. Iya. Yang tadinya agak gemuk jadi berat badannya turun Iya, kan. turun, ya. Contohnya Om Dedeng kan. Iya. Alhamdulillah sehat Om Dedeng ya. beratnya udah berapa kilo turun nih? Jangan dipublikasikan ya. Baik, di sini sebetulnya jadi kita sambil bercanda ya menikmati malam hari ini, malam bulan Ramadan ya. Ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan bonsainya. Jadi di sini masih di los seperti penjelasannya Om Dedeng tadi. Yang lainnya sudah mulai rapat nih Mas Dedeng ya. Ya, udah. Jadi karena kalau saya yang awam melihat pohon ini itu sudah enak gitu Om Dedeng. Ya, sudah Enak, adanya karakter dari perantingan udah mulai muncul. Cuman ada beberapa yang sepertinya belum siap juga tapi sambil jalan nantinya. Tentunya yang ini saya rasa udah cukup. Mungkin malam ini atau hari ini kita akan cutting langsung ya. Berarti sambil kita kerjakan ya. Iya. Baik. Jadi untuk kekurangan di pohon ini apa saja Mas Dedeng? Karena kalau seperti yang saya bilang barusan ya, saya yang awam itu melihat sudah berbentuk enak lah gitu. Iya, yang selalu terjadi ya biasanya. Kita ini di bonsai selalu masalah kekurangannya, tidak pernah menyebut kelebihannya. Oh begitu. Kalau bicara kurang pasti pohon akan kurang-kurang terus. Iya. Kenapa tidak kelebihannya? Kelebihan yang saya potong dikit, kelebihan yang dapat pohonnya hampir selesai. Kalau bicara kekurangan, semua dari akar semua masih kurang. Karena kurangnya penataan dari awal. Mungkin salahnya saya yang ikut memproses pohon ini lalai juga kan. Yang tentunya beberapa contoh akar-akar seperti ini yang tidak kita buka. Oh begitu. Berarti kalau di akarnya masih berproses ini ya? Berproses, tentunya prosesnya akar akan berproses ke atas juga. Oh begitu. Mungkin dari Mas Indra ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau saya yang pengen saya tahu nih Om Dedeng nih, karena di sini kan kita sama-sama belajar ya semeton ya. Tentunya di dunia perbonsaian juga untuk menambah ilmu ya, wawasan juga. Ini yang pengen saya tanyain dulu nih. Ini dari pengamatan saya Om Dedeng ya. Ini depannya mana dulu nih Om? Kalau menurutnya Om nih. Ronnya ya? Ya. Kira-kira mana Kita putar dulu ya. Yang Melihat enaknya mana kira-kira yang mana Om? Kalau kita ngambil dari sini kayaknya ndak enak sekali. Iya. Ndak enak sekali kan tentunya. Karena ada cabang yang akhirnya menutupi batang pohon, lanjutan pohon itu sendiri. Tentunya kita berbicara anting putri rata-rata teman-teman tidak usah ditanyakan masalah program. Tentunya mereka akan mendahulukan akar dulu. Oke. Nah, tentunya akarnya pasti keliling. Tapi ini saya sudah ini udah luar biasa. Artinya kakinya nggak terlalu rapi sekali, tapi natural. Natural ya. Natural. Nah, Di mana semua sisinya terisi begitu Mas ya?
besar kecilnya mungkin ya, Mas Dedeng ya. Dari kiri kanannya, depan belakangnya juga ada gitu. Untuk Di mana akarnya berisi semua, Mas Dedeng. Maksud saya itu dari kiri, kanan, depan belakangnya ada. Tidak ada kekosongan di akarnya begitu. nah, tapi saya potong kembali, kita bicara mana front kan, mana depan. Iya. Nah, tentu kita katakan depan itu yang paling enak kita lihat, yang mana semua struktur itu bisa kelihatan. Gitu. Tentunya di sini memang agak tertipu mungkin. Di sini juga mau depan boleh, mau di sini juga boleh. Tentu kita kembali melihat ke atas dulu. Lanjutan batang itu sampai ke atas seperti apa. Nah, kita berbicara ini sementara ini saya belum mengatakan ini depan atau belakang. Tapi kita mencoba melihat dari sisi di sini dulu. Tentunya kenapa ini saya kurang dengan posisi ini mengambil depan, tentu masih ada luka. Terkendala di luka ya. Di bekas lukanya yang potongan ya. tentunya kurang, bukan salah tapi kurang enak kita lihat. Terus kedua, kita berbicara lanjutan batang. Lanjutan batang ini tentunya pohon ini agak ke belakang kalau ngelihat dari sini kan. Ya. Tentunya kesan yang kita dapat pohon itu terkesan rebah ke belakang, jadi tidak balance, tidak seimbang. Nah, sebaliknya, tentunya awalnya kan pohon ini sudah dikonsepkan. Itu pohon ini kalau saya lihat dari alur dasar yang dibuat, tentu depannya dibuat dari sini. Karena untuk kelanjutan batang yang menuju ke mahkota itu sudah menuju ke depan. Ya. Jadi kalau kita ngelihat terkesan tidak, kalau tadi dari sininya pohon itu kayak mau rebah. Iya. Nah, tapi kalau dari sini dia agak seimbang, Kesan tegak ya. agak tegak. Baik Mas Dedeng, mungkin untuk kita sebagai pemula ya, jadi dari penjelasan Mas Dedeng tadi, bahwa Mas Dedeng ini cenderung dalam pembentukan pohon itu mendoyongkan ya mahkotanya itu ke depan ya, Mas Dedeng. Kenapa begitu Mas Dedeng? Sebenarnya bukan kita mendoyangkan, kita buat sederhana saja. Gimana pohon itu jangan selalu kayak ngelawan sama pemiliknya. Bagaimana supaya pohon itu kesannya menghormati pemilik gitu. Tunduk ya. Iya, merunduk ke depan. Ada juga Sebenarnya saya lebih kepada balancing, keseimbangan. Istilahnya kan biasanya ya, kalau pohon ranting ke atas atau percabang ke atas itu terkesan muda ya. Ketimbang dia merunduk seperti itu. Dan itu biasanya pohon-pohon Itu yang kembali sudah- ke konsep pohon itu Konsep, sendiri. oke. Kalau pohon itu gaya natural, tentunya mengalami seperti dia ke cabang dan naik, tapi tidak melupakan kesan tua. Tentu kesan tua itu didapatkan dari proses pembentukan ranting. ya. Gitu. Baik, Tidak. kalau untuk proporsi sendiri di pohon ini bagaimana? Alhamdulillah kalau saya lihat pohon ini udah cukup enak. Tentunya ada beberapa kurangan tapi tidak terlalu muncul lah, tidak terlalu kelihatan. Artinya dengan ranting-rantingnya ini menutupi kekurangannya. Gitu. Terkadang terlalu bagus sih kalau kita mengejar proporsi yang pas itu bagus sekali. Kadang-kadang di sini diuji tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran. Sekarang kita potong dah. Padahal kalau kita mau tahan dikit, arti kasih waktu beberapa bulan, akan berdampak lebih bagus lagi terhadap pohon itu. Begitu sebetulnya. Baik, dari Mas Indra ada lagi? Saya sih agak ada sedikit pertanyaan ya. Mungkin sama ya ngelihat pohon ini Om Dedeng ya. Karena kan di sini juga saya pengen belajar juga Om Dedeng ya. Nah ini Om Dedeng untuk percabangan Om Dedeng. Ini frontnya di sini Om Dedeng ya. Ya. Yang enak sementara Jadi ya kita katakan sementara udah ya. kita ambil sementara front dari sini, dari Oke. depan dari sini. Oke, ini untuk vokal poinnya ya. Ya. Kita sementara ambil di sini katanya Om Dedeng. Tapi saya agak mengganjal sedikit, mohon maaf Om Dedeng untuk percabangan sebenarnya. Karena yang tak lihat ini cabang ini sama ini flat ya. Menurut saya Om Dedeng, Ya. nggak tahu mungkin karena kan kita niat ini pengen belajar juga nih sama teman-teman yang lain juga, biar istilahnya tidak salah menentukan konsep ke depan untuk apa? Untuk kita tarung gitu kan Om Dedeng ya. Ini kira-kira menurutnya Om Dedeng gimana Om? Sebenarnya begini. Atau saya jawab sebentar? Oh, iya. Karena saya ada sedikit Oke. mungkin pengertian di sini. Mungkin saya jawab sebetulnya karena di sini kalau menurut pengertian saya mungkin bisa diperbaiki nanti. Menurut saya karena memang di sini kesannya flat, tapi di sini dimainkan susunan ranting, Mas Dedeng ya. Di mana susunan rantingnya di sini berbeda. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini titik tumbuhnya kita tidak bisa tentukan. Ya. Kita mengambil titik tumbuh yang ada, di mana nanti penyelesaian itu di rantingnya, susunan rantingnya.
Mungkin begitu, Ya, Mas Dedeng. oke, saya menanggapi itu bagus sama juga seperti pertanyaannya Om Indra kan, Ya. kenapa cabang ini harus ada di sini terkesan pelet. Memang kita disuruh belajar bonsai itu belajar dari awal untuk dasar-dasar bonsai itu cabang itu harus cabang kanan, kiri, belakang. Itu Dipakem lah istilahnya. patokan panduan dasar. Tetapi lebih kepada pengembangannya terkadang kita sendiri lalai Oke. dengan hal itu. Lebih kepada bicara enak dan tidak. Oke. Seperti itu. Selama proporsi itu dapat tercapai yang kita inginkan. Oke. Memang dikatakan pelet, tapi kalau saya menilai ini tidak pelet karena sudah dibuat agak atas. Iya. Mungkin di sini agak di atas karena akan memenuhi ruang di sini. Tentunya harapannya kalau kita secara bilang cabang kiri kanan, tentunya ini cabang besar, ini ranting yang nantinya sebenarnya ranting itu yang akan mengisi ke sini. Tapi ini sudah dikamuflase dengan background di belakang. Tapi sebenarnya tidak masalah. Itu masalah teknis saja. Tapi kalau bisa dianjurkan ya seperti itu. Kalau bisa dari awal, program gitu ya. seperti itu. Tapi alangkah baiknya, mohon maaf Ya. Om Adet ya, karena apa ya? Kalau menurut saya pribadi nih Om Adet ya, apakah ini tidak jadi masalah nanti? Karena kan ini kita tujuannya untuk kedepannya untuk tarung nih Om Dedeng. Ya, untuk Ketika kita kontes lah ditampilkan, gitu ya. Ya. biar kita tidak salah menerka dalam awal kita budidaya atau konsep itu pohon, biar tidak terjadi istilahnya apa ya? Pakem lah ya, Iya. kegagalan dalam pakem tersebut Om Dedeng. Nah ini dia Om Dedeng, apakah nggak jadi masalah nanti ketika Tidak. kita di pameran? Kalau saya sendiri tidak jadi masalah. Bukan, tidak mengurangi Tidak jadi nilai. masalah. Cuman ya, saya ingatkan itu sebagai panduan dasar kita. Oke. Cabang itu dasar-dasar bonsai, tentu baru kita membuka buku pemula, tentu teori-teorinya seperti itu. Iya. Panduan dasar, tinggal kita mampu mengembangkan. Berarti nanti walaupun begitu ya seperti penjelasan Mas Indra tadi dan Mas Dedeng, saya tangkap ini sebenarnya Tapi sorry, tidak apa-apa sambil saya wiring ya. Siap. Sedikit ya, sambil jalan. mungkin dasarnya kalau dalam pembentukan bonsai itu sesuai dengan pakem Mas Dedeng ya. Iya. Sesuai dengan yang Mas Indra jelaskan. Tapi nanti ketika menemukan hal seperti ini, masalah seperti ini, mungkin mainnya di hasil akhir Ya. ya, di mana disusun susunan rantingnya dimainkan sehingga terbentuk dimensinya yang dalam begitu Mas Dedeng kira-kira. Ya. Kita masuk ke mana nih? Ke tahap perantingan ya. Ini sambil diranting sebetulnya. Dan di sini juga saya lihat Mas Dedeng ranting-rantingnya dan anak rantingnya ini ke atas ya, banyak ke atas, cabang-cabangnya juga termasuk. Mungkin diarahkan juga ya sekarang. Nah, ini sudah ini karena konsep natural. Konsep natural, pohonnya ranting dari atas semua. Dan tentunya kebanyakan kalau kita buat gaya-gaya merundu, bicara gaya lagi jadinya ini, itu lebih mengarah kepada gaya-gaya klasik. Gaya zaman dulu ya. Ini udah lari ke modern. Oh, betul. Tentunya kalau kita bicara gaya, lebih banyak sekali penjabaran. Makanya saya jarang sekali membicarakan gaya. Begitu ya. Untuk Bagaimana menurut kalian sebetulnya? Mantap enggak? sebentar sambil jalan ya, saya dapat sambil Sambil ngobrol. kita ngobrol kita sebentar. wiring. Jadi di sini malam ini kami berbahagia sekali ya, ada dari Ya. hostnya Ternak Bonsai sini jalan-jalan juga, di mana di sini kami membahas pohon dengan bertujuannya untuk mengedukasi kesemeton sekalian. Jadi dalam pembentukan bonsai itu seperti pengertiannya kami. Jadi jika ada perbedaan nanti kita bisa diskusi di Ya, ruang komentar. setuju. Begitu kira-kira Ya, Mas Indra ya. Saya juga terima kasih untuk Ya. hostnya Pak Girang yang sudah berkenan menerima saya datang ya. Tentunya untuk sama-sama kita belajar ya. Untuk kedepannya membuat perbonsaian tentunya di Indonesia ini, khususnya di Lombok ini tetap jaya ya. Gimana Om Adit? Ya betul sekali Luar biasa. sebenarnya. Aduh, ada belalang sebetulnya. Goreng Om Adit. Ya, enak digoreng ya. Enak loh. Belalang. Enak di Jawa itu, di Lombok Tengah Kasihan tuh ya, kita makanannya lepaskan itu. saja. Jadi ini termasuk hama Mas Dedeng ya? Saya belum mengatakan bisa dijadikan hama itu. Saya belum Untuk pernah melihat bonsai? dia makan. Nah, kecuali belalang jenis lain baru. Oh begitu. Nah, Belalang apa itu? Besar kepala? Jadi kita lepaskan saja Atau bahasa saya orang beli otak? Baik, ada pertanyaan lagi mungkin Mas Indra? Mungkin sambil jalan ya, kesemak Sambil sekali. jalan. Sembari kita ngelihat Om Dedeng ngeranting ya atau wiring.
Nah, Om Dedeng, kita berbicara pokal poi untuk percabangan ini Om Dedeng atau apa? Ini kan cabangnya Om Dedeng ya. Nah, ini anak cabang ya. Ya. Nah, biasanya untuk kita mengatur panjang pendeknya itu yang mana sih sebenarnya yang paling bagus Om Dedeng? Ini kan pokal poi terusan nih kan. Ya. Apakah ini kita buat lebih panjang atau bagaimana Om Dedeng? Tergantung sudut pandang lagi. Oke. Bukan sudut pandang sih. Idealnya saja besar batang dengan lebar cabangnya. Tentunya dengan besar batang segini apa ya akan kita panjangkan lagi 50 cm. Kan nggak ideal kan? Lebih kepada enak dan tidaknya pas. Oh, berarti lebih menggunakan selera. Ya. maksudnya. Begitu Semeton. Jadi Ada kawan kita ya? ya, jadi Semeton di sini ada baru datang nih Mas Surya nih yang sudah lama hilang. Saya kira ditelan bumi tapi baru muncul nih Semeton. Sapa dulu lah Semeton Padagirang. Assalamualaikum. Itu senior kita juga ya. Tumpen kelihatan. Ayo Om Surya gabung sini. Tak pangku sini. Om Surya. Tak pangku sini. Oh itu Jadi Surya itu. oh ya, Surya tumpen kelihatan. Gimana kabar pemancingannya Om? Baik, sebentar saya sedikit jelaskan ya di bonsai ini kenapa banyak pertanyaan. Jadi bonsai ini kami tidak program nol dari sini, mulai dari sini sebentar. Jadi kami dapatnya ini kebetulan owner Padagirang dapatnya sudah ada cabangnya yang seperti ini. Jadi di sini kami hanya memaksimalkan apa yang kami sudah dapatkan sebelumnya begitu sebentar. Gitu Mas Edeng ya. Iya. Jadi nanti ini kira-kira untuk penyelesaiannya dengan kesuburan yang begini, Mas Edang ini untuk perantingannya kira-kira berapa lama lagi menurut perkiraannya? Secara umum kalau kita mengukur lewat kesuburan pohon, tentunya kita akan tahu waktu dia akan kalau pohon sakit kita tidak berani jamin pohon itu bisa selesai. Tapi kalau memang pohon bisa subur, paling 6 bulan atau sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun ya, dengan kesuburan yang maksimal gitu ya. Dengan kesuburan yang maksimal. Baik, begitu sebentar. Nah, Karena boleh ya, saya Ya silakan bertanya sedikit ya. silakan. Saya agak menganjal juga ini Om Dedeng. Sorry. Ini apakah enggak apa sih sebutnya ini ketiak ya? Apa ini boleh atau gimana? kalau udah bicara di belakang tidak terlalu muncul. Enggak terlalu kita anukan. Tidak mengurangi kah itu? Tidak mengurangi. Oke. Nah, itu dia Tidak sebetulnya. mengurangi. Ya, baik. Jadi titik tumbuh yang seperti Mas Indra tadi tumbuhnya di ketiak ya. Penjelasannya di sini. Jadi kalau mungkin dari depan mungkin mengganggu Mas Edang ya. Tapi karena tumbuhnya Itu di background, di mengisi belakang. background. Ya. Sekali kalau di depan kelihatan sekali. Gimana kira-kira menurut kalian Sultan dengan pohon ini? Ya kecil tapi Gigit ya? iya kayak Pedes. ya betul. Menantang gitu ya Mas Indra ya. Pedes ini. Kalau bahasa Lomboknya itu kan kode-kode lade. Iya. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, benar. Wow. Gimana Sultan? Enak kan? Luar biasa. Ya kita kan di Lombok nih gimana ya untuk anput saya belum tahu nih seperti apa perkembangannya karena saya belum lihat teman-teman ini menyelesaikan anput sampai selesai itu belum ada saya lihat atau mungkin karena kita semua sama baru mungkin ya. Baru-baru inilah baru-baru punya pohon angkut gitu ya Sultan. Berarti untuk di Lombok belum ada yang untuk yang Selesai. Untuk sementara belum ada saya lihat yang artinya sampai selesai. yang maksimal ya. Ya belum ada. Banyak yang punya pohon tapi udah barang lanjutan artinya Istilahnya barang ya dapat beli Melanjutkan dan ya? melanjutkan. enggak dari nol sama sekali. Belum ada saya lihat. Oke. Saya juga kalau di anput masih belajar lah kan. Saya jarang megang anput. Lebih main di santigi. Baik, karena Mas Dedang jarang nih sebetulnya memegang amput. Jadi pertanyaan saya nih, ketika memegang amput itu Mas Dedang, apa aja perasaannya Mas Dedang yang dirasakan? Kelebihan dan kekurangan di pohon amput itu apa sih sebenarnya? Amput itu sempat jadi fenomenal pohonnya. Kenapa begitu? Secara nasional
selama ini coba kita ngikuti kegiatan-kegiatan Pamnas, di mana pasti amput. Wow, amput, dari orang terobsesi punya amput. Ya. Kita sendiri tidak pernah berpikir dan tidak pernah ada kesempatan untuk bertanya kepada pemilik yang sebenarnya itu berapa tahun sih pohonnya, ya kan? Betul. Nah. Berapa tahun dia memproses, kita ngelihat amputnya barang selesai saja. Misalnya kebanyakan udah jadi. Udah jadi. Nah, beberapa bilang, oh ini ternyata rata-rata yang dapat itu yang saya lihat, yang itu di atas 10 tahun. Begitu. Berarti Mas Dadang dari penjelasannya itu bisa dibilang kalau amput itu agak lumayan lama ya penjelasannya? Lumayan lama, karena di karakter juga. Gitu. Banyak yang jadi amput. Banyak sekali yang jadi, sudah lengkap, balance, seimbang, semuanya udah. Karakter yang nggak dapat. Karakter gimana? Karakter kesan tua. Oh, kesan tua. Kesan tua. Terkadang begini, batang udah tua nih, udah enak nih, karakter udah muncul cabangnya masih hijau, masih mulus. Oke. Nah itu masuk karakter. Iya. Nah, jadi nggak ketemu ini batangnya udah tua, cabangnya muda. Gimana semuanya dapat tua. Mungkin karena perbedaan warna kulitnya mungkin bisa jadi. Iya, pasti kelihatan kok. Tapi kalau ini sudah mulai tua ya. menyamai, warnanya udah mulai dapat. Nanti seiring berjalannya waktu akan balance semuanya pada waktunya Mas Dadang begitu ya. Oke, kita berbicara karakter Om Dadang. Kan biasanya kita di dunia perbonsean itu nih Om Dadang ya, yang kita lihat di teman-teman atau enggak di media ya Om Dadang ya. Mungkin Semeton Bonsai juga sering juga melakukan kan teknik-tekniknya kan ada tuh Om Dadang. Yang saya maksud di sini apa namanya, kita melakukan trik itu atau istilahnya suatu, kita nih dari awal nih muda nih misalkan, tapi gimana caranya saya pengen mempertua, itu bisa enggak kita pakai? Ya, dalam artian memang. Oke, saya paham maksudnya. Oh, mungkin dengan ini maksudnya Semeton mungkin disayat gitu ya, ya. atau ya mungkin dikeringkan trik ya. seperti itu ya. Nah, memang seperti Metode- itu yang harus Metode kita saja lakukan. kan trik. Memang triknya seperti itu, menyakiti pohon. Ya. Kita melakukan menyakiti pohon. Terkadang ada itu banyak sekali macam teknik. Itu terkadang pohon sengaja disakiti, ya, tetap hidup tapi sampai meranggas sana karuan. Tujuannya itu untuk mendapatkan kesan tua. Ada juga dari awal baru dapat sudah mulai melakukan pemahatan. Ya. Ya, siap. Baru Pemahatan. program. Masuk ini kan ada sedikit bekas-bekas ini kan. Ini kan untuk mendapatkan kesan tua. Ya baik, mungkin bisa didepankan kamera. Ini maksudnya Semeton nih. Luar biasa ya. Kayak sepertinya kayak disayat nih Mas Indra ya. Disayat. Mas Dadang ya. Nah, ada kan bekas potongan. Bukan akibat pertumbuhan ya di sini ya. Makanya jadi pertanyaan juga tadi sebenarnya kan. Karena mungkin dan nanti banyak netizen juga Om Adet ya yang salah kaprah juga kan. Betul. Memang kita buat untuk mempercepat mendapatkan karakter. Tapi Tua. sebisa mungkin Mas Dadang ya, apa tidak mengganggu nanti ini ke depannya atau dimaksimalkan ke depannya Justru itu yang akan membuat kesan. memberi poin plus. Betul-betul pohon ini kan pohon bonsai itu pohon apa sih, cerminan pohon di alam, yang mana di alam itu pohon tua. Pohon Maksud yang saya angker. dengan catatan ini nih terkesannya iya. menyatu dengan pohonnya begitu Iya. ya. Yang penting saya melakukan penyayatan itu searah aja. Hmm. Jangan sampai menyilang. Kasihan alur orang pohon terputus nanti. Oh iya, biasa kalau menyilang tuh teknik mencangkok begitu Semeton ya. Itu lakukan penyangkokan, boleh. Nah itu dia ya Semeton Bonsai ya. Jadinya kita tuh harus tega ya. Iya. Super tega kalau ingin apa. Lebih baik dari awal menyakiti Dari dari awal, awal. Sekali-kali gitu kita membuat karakter. Tapi Ketimbang- ada pesannya di sini jangan sakiti pasangan ya. Baik. Gimana Om Dadang? Ya, Ya, sepakat. sepakat. Ya. Begitu kira-kira. Oke, mungkin ini sementara ini belum balance, kita biarkan aja dulu. Ya. Begitu ya. Ya. Di los ya. Ya, di los lagi dikit Baik, aja. paling. begini sebentar nih, ada pertanyaan dari saya sedikit ini. Jadi gimana kalau pohon itu kan kita lihat ada tumpukan di sini ya. Di sini itu dan ada yang saya lihat masih di los. Ya. Ini nanti kira-kira sebagai tumpukannya itu di mana gitu? Ya ini kira yang kita tunggu besar tumpukan di sini aja. Di sini aja udah selesai. Tingginya udah mahkotanya segini ya. Anggap bayangannya segini nanti. Iya. Tapi kasihan kalau kita potong sekarang kan, Iya. belum seimbang. Iya. Dengan harapan dia potong dia tumbuh banyak nih.
Di sini nggak harus terlalu dikawati, udah dipotong dia buka gitu aja, biarin aja. Tumbuh. Nah, gimana kita ngeramaikan ranting aja. Karena bagian-bagian sini sudah jangan terlalu detail lah. Lo mau detail bagus juga. Tapi kayak beda dengan menangani cabang yang harus jelas kan, bagiannya ini punya bagian, ini punya bagian. Baik. Jadi begitu seperti penjelasan Mas Edang Sultan, yang saya senang itu di sini nih ada permainan gerakan di sini ya. Iya, gerakan. Di rantingnya ini termasuk di cabangnya ini. Di mana di sana disusun proporsinya sehingga tidak menutupi yang di belakang. Seperti tersusun dimensi yang bagus gitu, sebetulnya sampai ke belakang tembus penglihatan kita. Gitu kira-kira Mas Dedeng, Ya. Mas Indra? Ada lagi kira-kira? Ini targetnya berapa tahun lagi Om Dedeng? Kalau saya ambil 2 tahun. 2 tahun sudah. Artinya betul-betul maksimal. Oke. Tergantung konsepnya kita ini, target kita apa. Targetnya kontes atau hanya jadi mainan di rumah. Ya kalau jadi mainan di rumah potong aja, jadiin rajin-rajin cukur selesai kok. Itu yang 2 tahun itu 2 tahun itu target kita kontes. itu masih umum masalahnya. Kontes apa cair, nah nanti yang beratnya itu cairnya ini biasanya nih. Karena kan kita kalahnya di situ nih Kita, sebenarnya. itu urusan kita di belakang itu. Nanti bisik-bisik aja Om Dedeng ya? itu. Ya. Luar biasa. Jadi begitu ya semeton ya. Kalau di bonsai itu bukan hanya hati menikmati, Iya. tapi setuju. kalau rizkinya itu dompet juga menikmati. Dompet. sebenarnya. Tebal Jadi loh, Madit ya. betul. Luar biasa. Jadi di ownernya, di owner Pedigirang nih semeton udah beberapa kali diminta. Ya tapi masih tahan cobaan ya begitu. Masih tahan cobaan. Luar biasa ya. Baik, begitu kira-kira. Mungkin lah kalau ada pertanyaan dari semeton sekalian di kolom komentar ya. Mana Ada lagi Pak, tambahan? mana Pak Surya tadi? Mungkin ada. Surya. Ayo lepas kopinya dulu Om, sambil ngopi sini. Begitu ada Om Surya tuh semeton. Baik. Ada masukan lagi maksudnya? Nggak ada selesai. Udah. Kira-kira ada lagi? Udah itu aja mungkin Om Madit. Baik semeton ya, kita berbahagia malam ini karena banyak teman kita kumpul di sini. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak semeton sudah mendukung channel kami. Semoga apa yang kami lakukan di sini bermanfaat untuk kita semua yang di Amin, amin, dunia amin. perbonsaian, termasuk di kantong kita. Seperti penjelasannya Mas Indra tadi. Mungkin cukup semeton. Terima kasih banyak. Salam bonsai Indonesia, salam Padigirang, mantap.